Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Di hari Kamis ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih dapat menghadiri sholat subuh berjamaah. Apalagi dilanjutkan dengan tolabul ilmi. Saya dan kita semua berusaha untuk terus belajar, mempelajari kandungan-kandungan dari kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pemahaman itu kita menjadi muslim yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak lupa kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang membimbing umat manusia dari kehidupan yang tidak bertuhan atau salah memilih Tuhan, membimbing kita pada kehidupan di mana kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya dan tahu cara menyembahnya yang benar. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan mari kita melanjutkan pengajian kita. Kita telah sampai pada ayat 66 surat Ali Imran. Di ayat sebelumnya, ayat 65, Al-Quran menegaskan tentang pentingnya umat beragama atau para agamawan, termasuk dan khususnya kita kaum muslimin, agar menjadi pelopor peradaban. Dan pada saat yang sama, Quran juga mencela sikap manusia yang hanya bisa mengklaim sesuatu untuk mengunggulkan kepentingan golongan atau kelompoknya. Maka di ayat 66 ini Al-Quran menggugah kesadaran manusia agar berusaha sungguh-sungguh menghadirkan kehidupan yang baik dan ideal sesuai dengan kebutuhan zaman. Ayat 66 surat Ali Imran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha antum haula'i hajattum fima lakum bihi ilmun. Falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terjemah dari Kementerian Agama. Ha antum, beginilah kamu ini. Ya. Kamu ini, ya, haulai hajattum. Kalau kalian itu membantah fima lakum bihi
ilmun, tentang hal yang kamu sekalian ketahui, itu wajar. Falima tuhajjuna, tapi mengapa kalian saling berbantah-bantah? Fima, tentang sesuatu hal, laisa lakum bihi ilmun, terhadap tentang sesuatu yang tidak kamu atau tidak kalian ketahui. Wallahu ya'lamu, Allah maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedang kalian tidak mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini barangkali yang bisa kita jadikan keyword, kata kunci untuk menjadi pintu masuknya kita pada kedalaman makna ayat ini adalah kata ilmun. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, kata ilmu ini digunakan Quran untuk menyampaikan banyak hal. Dan di pengajian ini kita menggunakan kata ilmu itu untuk 4 makna. Yang pertama, bahwa ilmu itu adalah khawasun nafs, inti sari jiwa. Ya. Tetapi sebelum kita lanjut, kita kembali pada ayat tadi, makna ayat apa? Terjemah ayat tadi, ya, yang menjelaskan kepada kita semua bahwa tidak sepatutnya kita ini berdebat atau menghabiskan waktu, pikiran, tenaga memperdebatkan sesuatu yang tidak kita ketahui hal ihwalnya. Sebagaimana Bani Israel dan Yahudi dan Nasrani yang di ayat sebelumnya mereka berdebat tentang Ibrahim. Yahudi mengatakan Ibrahim itu agamanya Yahudi, Nasrani mengklaim tidak, ya Ibrahim itu agamanya Nasrani. Maka datanglah ayat ini melanjutkan keterangan pada ayat tersebut. Nah, kita memaknai kata ilmu itu yang menjadi keyword di dalam ayat ini dengan 4 pengertian. Yang pertama adalah khawasun nafs, intisari jiwa. Pengertian yang pertama ini merujuk pada definisi yang diberikan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Nuzhatul A'yun An-Nawadir fi Ilmil Wujuh wan Nadhair. Kitab ini Bapak Ibu membahas tentang kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran untuk lebih dari 1 pengertian. Nah, di muqaddimahnya itu diantaranya menyebutkan al-ilmu huwa khassatun min khawasin nafs, yang saya mengartikannya dengan bahwa ilmu itu adalah bagian dari intisari jiwa. Artinya apa? Berilmu itu tidak bisa lepas dari manusia. Mengapa? Karena ilmu itu bagian dari jiwanya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, wajar ketika manusia tidak berilmu, maka dia disebut sebagai, kalau bahasa kita adalah orang yang abnormal. Dalam bahasa kasarnya,
Ya sebetulnya dulu tidak disebut kasar. Dalam bahasa orang dulu disebut gila. Ya, cuma sekarang kan kita ya sudah memasuki era di mana telinga kita itu tidak nyaman. Nah, bukan telinga juga ya. Perasaan kita itu tidak nyaman mendengarkan istilah-istilah yang dianggap kasar. Ya, sama termasuk dengan itu. Gila, dicarikan bahasa yang lain. Ya, ya termasuk juga kaum sepuh. Ya, sudah diubah istilahnya menjadi, ada yang tahu Pak? Kaum senior. Jadi dikurangi sekarang menyebut apa? Lansia. Sudah mulai bergeser menjadi kaum senior karena dianggap menyebut lansia itu mendiskreditkan orang-orang dengan usia rentan usia sekian sampai sekian. Jadi kesannya katanya negatif kalau nyebut lansia. Biar terhormat, nyebutnya apa Pak? Kaum senior. Nah itu terhormat. Ya, monggo saja Bapak Ibu. Ya sama juga perempuan dan wanita. Katanya wanita itu kasar, terhormat perempuan. Perempuan artinya apa? Yang dipertuan. Nah, jadi manusia modern itu memang diantara kecenderungannya memilih kata-kata yang dianggap terhormat atau menghormati, menempatkan orang yang biasa-biasa saja menjadi super, ya menjadi lebih dari biasa. Cuma ya kadang-kadang juga dampaknya pada yang lain-lain. Hari ini ya gampang saja orang nyebut kiai-kiai misalnya ya. Padahal sebetulnya ya memang kiai itu ada yang apa istilahnya kiai kultur dan ada istilah apa satunya itu. Jadi kiai itu dilihat dari dua hal. Satu karena keilmuan, dua karena apa Pak? Kultur ya. Tapi kalau terlalu sembarang digunakan juga akhirnya menghilangkan kesakralan dari istilah kiai. Ya maka di Muhammadiyah itu ya tidak terbiasa menggunakan istilah kiai. Walaupun kadang-kadang ya juga digunakan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita kembali kepada materi pengajian. Jadi jiwa manusia itu kan merupakan perwujudan dari Sang Pencipta. Allah menciptakan kita semua ini dengan ilmunya. Maka atas dasar itu setiap jiwa manusia sangat dekat dengan ilmu pengetahuan. Kedekatan itu dapat kita rasakan sendiri, di mana kita semua ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang sesuatu. Tapi kalau terlalu tinggi juga, ya juga bisa bermasalah. Jadi keinginan kita yang tinggi untuk mengetahui sesuatu itu, kalau disalahgunakan, ya juga jatuhnya pada kesalahan. Saya hampir 4 tahun bergaul dengan Allahu Yarham Ibnu Jurayj. Beliau ini termasuk orang yang sulit untuk kita tiru. Mengapa? Sepanjang pergaulan itu tidak pernah saya maksudnya, tidak pernah saya sekalipun mendengar beliau itu bercerita tentang kejelekan orang lain. Walaupun itu benar. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa dan memang ternyata itu bagian dari prinsip hidup beliau. Tidak akan pernah bercerita tentang kejelekan orang lain kalau itu tidak betul-betul penting. Beda sekali dengan kita ini. Mari Pak kita menghisap diri kita sehari
minimal satu lah orang kita, entah sengaja atau tidak. Ya, tidak sengaja ya karena sudah jadi kebiasaan, jadi seolah-olah itu tidak. Hari ini si A, besok si B, besoknya lagi si C, besoknya lagi kembali ke si A. Begitu terus panjang hari. Nah, beliau ini ya seperti kesaksian saya tadi, tidak pernah beliau itu bercerita tentang. Padahal ya kami tahu beliau ya berselisih paham dengan si fulan, berbeda pandangan dengan si fulan, bahkan mungkin ya diperlakukan secara tidak pas oleh si fulan, kami tahu. Tapi tidak pernah beliau bercerita tentang itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hal ini juga sama dengan ungkapan bahwa ilmu itu adalah nutrisi bagi jiwa. Tanpa ilmu, jiwa manusia seperti merana. Ya, itulah sebabnya saat seseorang dalam kehidupannya itu mengalami kebuntuan, ya, naluri dan fitrahnya menuntun dia untuk bertanya. Padahal mungkin saja tadinya atau dulunya dia itu memposisikan diri sebagai orang yang tidak butuh penjelasan dari orang lain. Tapi nanti ada waktunya pasti seseorang yang begitu itu akan tunduk juga pada fitrahnya yang menyebabkan dia bertanya secara tulus kepada orang lain. Pak, saya ingin tanya, kira-kira bagaimana? Saya harus bagaimana? Saya harus seperti apa untuk bisa bla 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 bla. Artinya apa Bapak Ibu? Bertanya, berilmu pengetahuan itu bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Dan kalau kita melihat Quran, Bapak Ibu, tadi malam saya mencatat, tidak kurang dari 11 kali Al-Quran menggunakan kata-kata yas'aluna. Yas'aluna, mereka bertanya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Itu 11 kali minimal. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa manusia selalu ingin mengetahui. Sampai-sampai Bapak Ibu, keingintahuan manusia ini kadang-kadang juga melampaui batas. Apa misalnya? Mereka bertanya kepadamu anis-sa'ah, tentang hari kiamat. Ya tidak ada yang tahu Pak. Mau tanya ke siapapun, tidak ada yang tahu ilmu itu. Khusus ilmu itu tidak ada yang tahu. Kalau tanda-tandanya, ya Nabi juga memberikan kita petunjuk tentang itu. Tapi kapannya? Ya tidak bisa Pak. Dulu ketika saya kecil, sepertinya pernah ya Pak ada yang memprediksi datangnya hari kiamat itu, sampai-sampai ada filmnya. 2000 berapa dulu Pak diprediksi? 2012. Oh ya, 12 Desember 2000. Sebelumnya itu ada nggak Pak? Ya, 2000 berapa ya? 2002 atau ya saya masih pelajar ya. Ya namanya ya pelajar, ya sekian persen ada kekhawatiran. Tapi kalau panjenengan waktu itu karena sudah dewasa, pengetahuannya sudah mapan, ya tentu tidak percaya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, kalau tadi itu inti ilmu artinya intisari jiwa. Yang kedua, kata al-ilmu itu bisa juga berarti visi hidup. Nah, ini ya ar-ru'yah al-mustaqbaliyah, visi tentang masa depan.
Pada ayat yang sedang kita kaji saat ini memang terdapat satu penegasan penting. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilmun. Kenapa kalian itu berselisih, berdebat tentang sesuatu hal fima laisa lakum bihi ilmun yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Kata ilmu sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya diantaranya memiliki makna ar-ru'yah. Kata tersebut juga dipahami tidak sebatas pada makna melihat. Ya, ar-ru'yah itu kan begitu, Pak. Ru'yah itu artinya tidak selalu, tidak terbatas dimaknai melihat dengan al-ain, dengan mata, dengan indera. Melain kalau di dalam tarjih itu ar-ru'ya bisa berarti melihat langsung, bisa ar-ru'yatu bil alat, melihat dengan bantuan teknologi alat, bisa juga ar-ru'yatu bil hisab, mengetahui dengan hitung-hitungan. Nah, kalau di sini ar-ru'ya juga bisa kita perluas maknanya menjadi merencanakan dan mengusahakan kehidupan di masa depan yang lebih baik. Falimatu hajjuna fima laisa lakum bihi ilmun. Untuk apa kalian menghabiskan waktu, tenaga, pikiran pada sesuatu yang tidak berguna untuk masa depan? Masa depan itu juga bisa diperluas lagi. Masa depan sekarang dan masa depan yaumul akhir. Nah, jadi tergantung kita mau memakainya di posisi yang mana. Inilah yang dimaksud bahwa ilmu itu mengandung makna visi hidup. Ya karena memang begitu Bapak Ibu. Hanya orang-orang berilmu saja yang pandangannya jauh ke depan. Kalau tidak punya ilmu, ya tidak punya visi di masa depan, Pak. Yang penting sekarang ini, sekarangnya juga ya benar-benar sekarang. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, manusia dengan ilmunya memiliki tanggung jawab untuk menata kehidupan yang berorientasi pada masa depan, masa yang akan datang, yang sudah pasti terus bergerak dan berubah. Sesuatu yang ideal hari ini belum tentu ideal di masa depan. Ya, contohnya saja masjid ini dulu tidak ada kipasnya, Pak. Sudah cukup tuh banyaknya jendela, sudah cukup. Tapi kesini kok kayaknya kurang ya. Perlu diberi kipas. Kenapa? Karena walaupun ini jendelanya banyak, tapi kan sudah tertutup oleh gedung-gedung yang ada di samping kiri kanannya. Udara sudah tidak leluasa keluar, perlu kipas alat bantu. Semakin ke sini kipas juga dirasa kurang cukup, sesekali perlu ditambah AC. Ya begitu kehidupan itu terus berkembang. Saya tidak tahu sampai kapan kita begini-begini, tapi nanti ada waktunya suronatan kita ini ya, landscape-nya itu pasti berubah, Pak. Cuma tidak tahu kapan. Tidak boleh, Pak, kita mengatakan dari dulu sampai sekarang, besok itu tidak akan berubah. Dulu sekarang ya pasti berubah, apalagi di masa depan. Tidak ada yang tidak berubah di kehidupan ini. Demikian juga ilmu itu selalu berkembang. Dan manusia sebagai pemilik ilmu harus terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu itu sendiri maknanya adalah masa depan.
Maka atas dasar pertimbangan tersebut tidak salah Bapak Ibu jika orang-orang dewasa ini mencari pengetahuan untuk tujuan masa depan. Ya, untuk tujuan masa depan. Ya memang dulu guru kami mengajarkan bahwa menuntut ilmu, ya konteksnya waktu itu ya masuk di pendidikan tarjih itu tujuannya liwajihillah, untuk wajah Allah, tidak boleh untuk sesuatu yang lain. Ya, dulu awal-awal kami memahami bahwa nuntut ilmu itu tidak ada yang lain kecuali liwajihillah. Tapi pada waktu yang sama kita juga diberitahu bahwa tujuan kita pendidikan tarjih ini ya untuk mengembangkan persyarikatan dalam bidang ini dan itu. Berarti ya tetap saja tujuan menuntut ilmu itu pasti ada tujuan kininya, sekarangnya. Maka tidak salah menurut kami tidak salah, karena di luar sana ada juga yang menganggap untuk apa tuh kuliah? Kuliah kan tuh hanya untuk soal ijazah. Ijazah tuh kan hanya untuk mencari pekerjaan. Kuliah untuk mencari pekerjaan itu tidak tepat. Salah, keliru dalam pandangan agama. Ya, kalau saya menjawabnya tidak. Selama menuntut ilmu itu dimaksudkan untuk pengembangan, ya, mengembangkan ilmu pengetahuan, ya. Jadi anak-anak kita ini menuntut ilmu, sekolah, kuliah, menekuni bidang-bidang ilmu pengetahuan sesuai yang dia inginkan, sesuai yang dia senangi, dengan tujuan untuk kemajuan peradaban umat manusia di masa depan, itu tidak salah. Sebab apa? Ya, satu, bekerja itu perintah Allah. Sementara kita bekerja dewasa ini sulit Pak kalau tidak punya ijazah. Karena sulitnya kita bekerja tidak punya ijazah, tidak sedikit orang ngaku-ngaku punya ijazah. Membeli ijazah juga ada Pak. Dulu ketika saya kuliah awal tahun 2000, saya kuliah semester 1 itu kan 2003 akhir, itu saya semester 1 di sana. Belum di sini, di sana. Ketua sekolah tinggi di mana saya kuliah itu kan diantaranya ada yang melecehkan. Di antara pelecehannya, masa hanya ijazah S2 kok jadi ketua. Kalau sekolah tinggi kan ketua, belum rektor. Rektor tuh kalau mulai dari institut. Oh, ijazah. Terus dia jawab apa Pak? Kalau cuma soal ijazah, gampang. Malam ini juga saya berangkat ke Jakarta, tidak perlu seminggu. Saya bisa kok pulang dengan membawa ijazah doktor. Artinya apa? Di Jakarta tuh memang ada jual ijazah Pak. Itu sudah bukan rahasia lagi. Sekarang saya mulai tahu, oh ternyata di antara salah satu tempatnya di tempat A, di kampung A. Jadi benar Pak, 2003 saya dengar itu bahwa di Jakarta bisa beli ijazah. Benar Pak. Nah, jadi hari ini kita daftar kemana pom bensin untuk apa itu Pak, ngisi apa itu, ditanya ijazah ya Pak. Lah kalau kita anti ijazah, terus gimana? Ya, maka guru kami Ustadz Ibnu Jurem, Allahu yarham, itu bukan anti ijazah sebagaimana dipahami orang keliru itu. Maunya beliau selama pendidikan tidak boleh ngurus-ngurus ijazah. Nyari ijazahnya besok kalau sudah selesai. Itu yang benar. Jadi tidak benar beliau anti ijazah. Lawang putra-putranya juga dikuliahkan, yang kuliah itu ya punya
ijazah, tapi sebagian orang keliru memahami prinsip beliau itu. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagai makhluk ilmu, manusia mendapat tugas untuk terus memproduksi ilmu pengetahuan yang semua itu dimaksudkan untuk memenuhi perintah Allah. Sampai-sampai kata pertama di dalam wahyu itu kan artinya apa, Pak? Apa, Pak? Iqra. Iqra itu selain artinya bacalah, makna lainnya adalah berpengetahuanlah. Iqra, berfikirlah. Iqra, berbuatlah untuk masa depanmu. Kan? Nabi kan menjawab ketika Jibril memerintahkan, Iqra, ma'ana biqari. Satu, apa yang umumnya orang mengartikan ma'ana biqari. Aku ini tidak bisa baca. Tapi makna yang lain, apa yang aku mau baca? Apa yang mau dibaca oleh Nabi? Oh, tidak ada teks kok di situ. Ternyata Iqra itu maknanya termasuk juga membaca kejadian, membaca fenomena. Maka ya kalau di dalam penjelasan yang lebih lanjut, wahyu itu ada dua, tapi ini harus hati-hati karena tidak mudah untuk dicerna. Wahyu itu ada dua. Satu termaktub di dalam kitab suci, satunya lagi berada di alam semesta. Maka ada istilah ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Kalau kauliyah kita semua bisa nerima. Tapi kalau yang tadi itu agak sensitif. Bahwa satu, wahyu itu ada di dalam kitab suci Al-Quran, dan ada juga wahyu yang termaktub di dalam kehidupan. Yang ketiga, ilmu itu artinya, udah siang ya Pak? Gimana ini? Yang ketiga, ilmu itu kemudahan hidup, tidak usah dijelaskan ya. Yang keempat, sebab kalau dijelaskan ini masih butuh 15 menit lagi, saya khawatir panjenengan gelisah. Kalau saya bisa Pak sampai 1 jam bisa, tapi kan tidak elok. Besok lagi tidak dipersilahkan saya ke sini. Yang ketiga, kemudahan hidup, suhulatul hayah. Jadi ilmu itu suhulatul hayah. Tidak berilmu, tidak bisa kita Pak menjalani hidup ini. Maka Profesor Mukti Ali itu mengatakan, dengan ilmu hidup apa? Dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan lebih mudah, dengan seni hidup menjadi indah. Ketika SMA saya sudah dengar itu, tapi sekarang baru tahu ternyata itu dipopulerkan oleh Profesor Mukti Ali. Ya. Yang keempatnya islahul hal. Ilmu itu artinya memperbaiki keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang pas. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.